Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldo Diana Firmansyah dari Prodi PTIP atau Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM terakhir 026. Eh, di sini saya akan menjelaskan materi tentang standarisasi jaringan komputer. Oke, langsung kita masuk saja ke pembahasannya. Oke, Oke, untuk pertama-tama kita akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer dan topik utama dalam presentasi ini ialah sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita kasih tahu mengetahui tentang pengertian standarisasi jaringan komputer. Nah, dan yang kedua adalah konsep protokol dan yang ketiga contoh protokol dan selanjutnya model dan manfaat OSI dan selanjutnya konsep layering OSI, model TCP atau IP, konsep layering TCP atau IP, dan yang terakhir persamaan OSI dan TCP. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas tentang pengertian dari standarisasi komputer. Nah, standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu ada TIA atau EIA 568E dan TIA atau EIA versi 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabel LAN. Karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabel LAN ini sudah pasti tidak bisa digunakan. Eh, Materi selanjutnya kita akan bahas tentang konsep protokol. Wah, protokol ialah kumpulan aturan yang dapat dimengerti. Device untuk saling berkomunikasi, masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Contoh protokol ada TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, protokol yang umum digunakan dalam komunikasi pada internet. EPX atau CPF untuk Novel, NetBEUI untuk Microsoft. Selanjutnya ada model OSI atau acuan arsitektural utama untuk network atau jaringan yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Untuk mempermudah pengertiannya, penggunaan desain pengolahan data dan keseragaman standar vendor. Selanjutnya yaitu manfaat OSI. Yaitu manfaat dari OSI ini yaitu memudahkan untuk memahami cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh. Jadi karena OSI ini kita dapat bekerja di bekerja bekerja jaringan komputer secara cepat. Breakdown atau persoalan komunikasi data untuk mempermudah troubleshooting. Dan selanjutnya memungkinkan vendor untuk mendesain dan mengembangkan hardware atau software yang sesuai dengan layar tertentu. Selanjutnya ada menyediakan standar interface atau tampilan bagi pengembangan perangkat yang melibatkan multi vendor. Dan selanjutnya ada memudahkan pengembangan teknologi masa depan yang terkait layar tertentu. Oke, terus selanjutnya ialah konsep layering OSI. Di sini ada 7 konsep layering OSI, yaitu ada yang pertama ada physical, yang kedua data link, yang ketiga ada network, dan keempat ada transport, ada empat session dan enam presentation, dan yang ketujuh ada application. Yang pertama kita akan bayar membayar.
membahas tentang physical layering, yaitu perangkat beroperasi hub dan repeater menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi, menentukan berapa volt untuk bit 1 dan 0, menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network connector dan fungsi dari setiap pin. Dan yang kedua, kita akan bahas data link layer, yaitu perangkat yang beroperasi bridge dan layer to switch grup data secara logical from, menggabungkan paket menjadi bit dan bit menjadi frame, menjadikan beberapa bit dan bit menjadi satu frame, kumpulan beberapa bit, menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC, melakukan pendeteksian kesalahan bukan perbaikan. Contoh Ethernet HDLC Alpha IEEE X02 LAN FDDI. Di sini kegunaan dari data link layer yaitu melakukan pendeteksian kesalahan ya. Bu, perlu digarisbawahi melakukan pendeteksian kesalahan. Jadi data link ini hanya mendeteksi kesalahan atau error, bukan untuk memperbaiki. Dan yang ketiga ada network layer, yaitu perangkat yang beroperasi router dan layer 3 switch, menyediakan pengamatan secara logical routing, menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan pengendalian, kongesti atau kemacetan pada proses pengiriman data, dan mempertahankan QoS. Yang keempat ada transport layer, ya, yaitu segmentation, yaitu proses segmentasi menerima data dari layar di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil, flow control, error control, melakukan perbaikan kesalahan. Jadi perbedaan dari data link dan transport layer ini cukup berbeda, dan data link ini mendeteksi masalah atau error, dan transport layer ini memperbaiki masalahnya. Jadi s- cukup berurutan, jika ada masalah dideteksi data link. Nah, setelah ada masalah diperbaiki oleh transport layer ini. Dan yang kelima yaitu session layer. Dialog counter memantau giliran pengiriman penjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah atau established. Manage menghentikan sesi antar aplikasi. Sinkronasi menandai bagian data yang belum terkirim. Secara sesaat crash pengirim antar jadi, sehingga pengirim bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Dan selanjutnya ada presentation layer untuk bagian keenam. Bagaimana data dipresentasikan, type data, enkripsi, visual image, dan lain-lain. Contohnya seperti gambar, GPX, GIF, ASCII, images. Dan yang terakhir, application layer. Layanan aplikasi sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi contoh telnet, HTTP, FTP, email, dan lain-lain yang kita gunakan saat ini. Dan di sini kita akan bahas model TCP atau IP. Ya. TCP atau IP ini singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses struktur menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol suite. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep layering TCP/IP ya. TCP atau IP model yang pertama ada application, merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog dan transport komunikasi antara perangkat dukungan di seluruh jaringan yang beragam. Dan ada juga internet, menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Dan yang terakhir network access, mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Dan yang materi selanjutnya ialah persamaan OSI dan TCP. Keduanya memiliki layer lapisan, sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda, memiliki transport yang dan network layer yang sama. Dua-duanya punya transport yang dan network yang bisa dipertimbangkan menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching. Teknologi ini circuit switching digunakan pada analog telepon. Oh, sekian dari materi yang saya sampaikan ini. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh
kita semua dan kalian semua. Terima kasih. Saya Aldo Diana Firmansyah, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.